Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Firmansyah Ramadan, beserta rekan saya Sultan Zaidan Atalah dan Cornelius Deva akan mempresentasikan materi ketiga yaitu tentang CISG. Mohon disimak dan diperhatikan baik-baik. Pertama, CISG. CISG adalah singkatan dari United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kontrak untuk penjualan barang internasional, yang kadang-kadang dikenal sebagai Konvensi Vienna, adalah perjanjian multilateral yang menetapkan kerangka kerja seragam untuk perdagangan internasional. Sedikit catatan kecil mengenai CISG adalah CISG ini adalah salah satu konvensi internasional yang mengatur mengenai kontrak jual beli barang internasional. CISG juga mencakup materi pembentukan kontrak secara internasional yang bertujuan meniadakan keperluan, menunjukkan hukum negara tertentu dalam kontrak perdagangan internasional, serta untuk memudahkan para pihak jika dalam proses transaksi terjadi konflik antara sistem hukum. Selanjutnya, ruang lingkup pengaturan. CISG berlaku untuk kontrak perdagangan barang antara pihak-pihak yang tempat usahanya berada di negara-negara yang berbeda. Tempat usaha dalam negara yang berbeda ini juga tunduk pada dua syarat yang lainnya, yaitu pertama, apabila negara tersebut adalah negara peserta konvensi, dan kedua, apabila kaidah-kaidah hukum perdata internasional menunjukkan pemakaian hukum negara peserta. Bab selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Sultan Zaidan Atalah. Terbentuknya kontrak. Adanya kesepakatan atau disebut agreement di antara para pihak cukup untuk membuat kontrak. Kesepakatan terbentuk melalui proses penawaran atau offer dan penawaran acceptance. Kesepakatan yang dapat dianggap terbentuk walaupun saat yang pasti dari pengajuan offer dan acceptance tidak tampak dengan jelas. Dalam situasi seperti ini, persetujuan atau agreement harus dibuktikan dari perilaku para pihak, conduct of the parties. Suatu perjanjian dapat saja dianggap terbentuk apabila terdapat kehendak dari para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam kontrak, intention to be bound by a contract. Kewajiban penjual dan pembeli. Ketentuan CSG hanya mengatur secara khusus mengenai kewajiban para pihak sebagaimana ditentukan dalam bab 2 tentang kewajiban penjual dan bab 3 dalam CSG yang menyebutkan tentang kewajiban pembeli. Secara timbal balik dapat disimpulkan bahwa kewajiban penjual merupakan hak dari pembeli, demikian pula sebaliknya. Konsekuensi pelanggaran kontrak, keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan itu sudah harus menjadi tanggung jawabnya para pihak yang bersangkutan. Pelanggaran dari kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak akan menimbulkan kerugian yang wajib ditanggung oleh pihak yang mendapat kerugian tersebut tanpa tuntutan kepada pihak lainnya. Pilihan hukum digunakan sejak proses negosiasi. Pada tahap ini sudah tidak lagi dapat digunakan karena pada tahap ini adalah tahap pencapaian hasil dari segala kontrak yang telah disepakati bersama di antara para pihak. Berakhirnya kontrak. Dalam pasal 73 ayat 1 CISG dalam hal kontrak untuk penyerahan barang secara parsial apabila terdapat kelalaian dari salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban berkaitan dengan setiap parsial merupakan pelanggaran mendasar terhadap kontrak yang berkenaan dengan parsial tersebut. Maka pihak yang lain dapat menyatakan kontrak tersebut batal berkenaan dengan parsial tersebut. Jadi berakhirnya kontrak kerjasama ditandai dengan pembeli menemukan cacat produk yang berujung pembatalan kontrak. Akan tetapi pembeli harus memenuhi ketentuan CISG dalam menuntut haknya tersebut.